Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyani Indasari, NIM 18010022. Di sini saya akan menjelaskan tentang resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan RJP. RJP atau resusitasi jantung paru adalah suatu tindakan pertolongan yang dilakukan kepada korban yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung. Keadaan RJP ini disebabkan karena korban mengalami serangan jantung, heart attack, tenggelam, tersengat arus listrik, keracunan, kecelakaan, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan RJP sendiri, yang pertama penanganan untuk mengembalikan fungsi jantung paru-paru seperti normal, yang kedua mempertahankan aliran O2 ke otak dan perfusi ke jaringan. Adapun indikasi RJP, yang pertama keadaan henti nafas, respiratory rate. Henti nafas yang bukan disebabkan gangguan pada jalan nafas dapat terjadi karena gangguan pada sirkulasi seperti asistol, bradikardia, fibrilasi ventrikal. Yang kedua, keadaan henti jantung atau cardiac arrest dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti hipoksemia karena berbagai sebab, gangguan elektrolit seperti hipokalemia, hiperkalemia, hipomagnesia, gangguan irama jantung atau aritmia, penekanan mekanik pada jantung, tamponade jantung, tension pneumotoraks. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Yang pertama terminal illness, yang kedua mati secara klinis kurang lebih 5 menit. Selanjutnya yaitu komplikasi pada RJP. Yang pertama pendarahan hebat, yang kedua fraktur tulang iga, yang ketiga pneumotoraks. Adapun langkah-langkah RJP, yang pertama evaluasi respon korban, yang kedua mengaktifkan emergency medical service atau EMS, yang ketiga memposisikan korban, yang keempat evaluasi nadi atau tanda-tanda sirkulasi, yang kelima menentukan posisi tangan pada kompresi dada, yang keenam kompresi dada, yang ketujuh bantuan nafas dari mulut ke mulut, yang kedelapan evaluasi, yang kesembilan pernafasan atau breathing. Yang pertama, evaluasi respon korban. Periksa dan tentukan dengan cepat bagaimana respon korban. Penolong harus menepuk atau mengguncang korban dengan hati-hati pada bahunya dan bertanya dengan keras, "Halo, apakah Anda baik-baik saja?" Yang kedua, hindari mengguncang korban dengan kasar karena dapat menyebabkan cedera. Juga hindari pergerakan yang tidak perlu bila ada cedera kepala dan leher. Yang ketiga, jika korban tidak berespon, berarti korban tidak sadar. Korban tidak sadar mungkin karena sumbatan jalan nafas karena makanan, sekret, atau lidah yang jatuh ke belakang. Yang kedua, henti nafas. Yang ketiga, henti jantung yang umumnya disebabkan karena serangan jantung. Yang kedua, mengaktifkan emergency medical service atau EMS. Jika korban tidak berespon, panggil bantuan dan segera hubungi ambulans. Penolong harus segera mengaktifkan EMS atau dipastikan korban tidak sadar dan membutuhkan pertolongan medis. Ketiga, jika terdapat orang lain di sekitar penolong, minta dia untuk melakukan panggilan saat menghubungi EMS. Sebutkan lokasi korban, nomor telepon yang bisa dihubungi, apa yang terjadi pada korban, misalnya korban mengalami serangan jantung atau tidak sadar, jumlah korban, dibutuhkan ambulans segera, tutup telepon setelah diinstruksikan oleh petugas. Yang ketiga, memposisikan korban. Korban harus dibaringkan di atas permukaan yang keras dan datar agar RJP efektif. Jika korban menelungkup atau menghadap ke samping, posisikan korban terlentang. Perhatikan agar kepala, leher, dan tubuh tersenggah dan balikan secara simultan saat merubah posisi korban seperti pada gambar. Yang keempat, evaluasi nadi atau tanda-tanda sirkulasi. Pertahankan posisi head tilt, tentukan letak jakun atau bagian tengah tenggorokan korban dengan jari telunjuk dan tengah. Geser jari Anda ke cekungan di sisi leher dan terdekat dengan Anda atau lokasi nadi karotis. Tekan dan raba dengan hati-hati nadi karotis selama 10 detik dan perhatikan tanda-tanda sirkulasi, yaitu kesadaran, gerakan pernafasan, ataupun batuk. Jika denyut nadi korban tidak teraba, mulailah kompresi dada. Yang kelima, menentukan posisi tangan pada kompresi dada. Teknik kompresi dada terdiri dari tekanan ritmis berseri pada pertengahan bawah sternum atau tulang dada. Cara menentukan posisi tangan yang tepat untuk kompresi dada yaitu pertahankan posisi head tilt, telusuri batas bawah tulang iga dengan jari tengah sampai ke ujung sternum. Letakkan jari telunjuk di sebelah jari tengah, letakkan tumit telapak tangan di sebelah jari telunjuk seperti pada gambar.
Yang keenam yaitu kompresi dada. Angkat jari telunjuk dan jari tengah, letakkan tumit tangan yang lain di atas tangan yang menempel di sternum, kaitkan jari tangan yang di atas pada tangan menempel sternum, jari tangan yang tidak menempel. Sternum tidak boleh menyentuh dinding dada. Luruskan dan kunci kedua siku, bahu penolong di atas dada korban. Gunakan berat badan Anda untuk menekan dada sedalam 4-5 cm. Hitung kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 15, dan seterusnya. Lakukan kompresi dada 100 kali per menit. Rasio kompresi dan ventilasi adalah 30 kompresi banding 2 ventilasi. Lakukan 5 siklus atau kurang lebih 2 menit. Bila automat eksternal defibrilator atau defibrilator tersedia, evaluasi irama jantung yang ada. Selanjutnya kerjakan apa yang diperintahkan AID. Seperti pada gambar ini. Petunjuk kompresi yang benar. Pertahankan tangan menempel pada sternum selama kompresi. Tumit telapak tangan dominan yang menempel pada dinding dada. Bebaskan tekanan dada setelah setiap kompresi sehingga darah dapat mengalir ke dada dan jantung. Gunakan berat badan Anda untuk melakukan kompresi dada. Tangan dominan nempel pada dinding dada. Jari tangan tidak boleh menempel pada dinding dada. Kecepatan kompresi 100 kali per menit. Pada kompresi dada yang tidak dapat kita kerjakan yaitu jangan mengangkat tangan dari sternum atau tulang dada untuk mempertahankan posisi yang tepat. Yang kedua, jangan menghentak selama kompresi karena dapat menimbulkan cedera pada pasien. RJP kualitas tinggi atau high quality CPR. Kecepatan paling sedikit 100 kali per menit. Kedalaman pijatan 2 inch atau 5 cm. Pengembangan dada recoil lengkap, instruksi minimal, ventilasi memadai atau tidak berlebihan. 7. Bantuan nafas dari mulut ke mulut. Bila tidak ada pernafasan spontan, lakukan bantuan nafas dari mulut ke mulut. Untuk melakukan bantuan nafas dari mulut ke mulut yang diperlukan yaitu pertahankan posisi kepala, tenang, tengadah, dan dagu terangkat. Yang kedua, tutup hidung dengan menekan ibu jari dan telunjuk untuk mencegah kebocoran udara melalui hidung korban. Mulut Anda harus melingkupi mulut korban. Berikan 2 tiupan pendek dengan jeda singkat di antaranya. Lepaskan tekanan pada cuping hidung sehingga memungkinkan terjadinya ekspirasi pasif setiap tiupan. Setiap nafas bantuan harus dapat mengembangkan dinding dada. Durasi tiap tiupan adalah 1 detik. Volume ventilasi antara 400 sampai 600 mili. Bila volume udara dihembuskan terlalu besar, udara dapat masuk ke lambung dan menyebabkan distensi lambung. Yang ke-8 adalah evaluasi. Evaluasi nadi, tanda-tanda sirkulasi, dan pernapasan setiap 5 siklus RJP 30/2. Jika nadi tidak teraba, bila nadi sulit ditentukan dan tidak dapat tanda-tanda sirkulasi, perlakukan sebagai henti jantung. Lanjutkan RJP 30/2. Jika nadi teraba, periksa pernafasan. Jika tidak ada nafas, lakukan bantuan nafas 8-10 kali per menit, 1 tiupan tiap 6-7 detik dengan hitungan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Tiup. Ulangi sampai 8-10 kali tiupan per menit. Yang ke-9 adalah pernapasan atau breathing. Dekatkan telinga dan pipi Anda ke mulut dan hidung korban untuk mengevaluasi pernapasan sampai 5-6 detik. Melihat pergerakan dada, mendengarkan suara nafas, merasakan hembusan nafas dengan pipi. Langkah 1 untuk posisi korban yaitu lipat lengan kanan korban, luruskan lengan kiri dengan telapak tangan menghadap ke atas di bawah paha kanan, seperti yang terlihat pada gambar. Lengan kanan harus dilipat, disilangkan di depan dada dan ditempelkan punggung tangan pada pipi kiri korban. Dengan menggunakan tangan Anda yang lain, tekuk lutut kanan korban dengan sudut 90 derajat. Langkah kedua yaitu gulingkan korban ke arah penolong. Tempelkan tangan pada korban yang ada di pipi. Gunakan tangan yang lain memegang pinggul korban dan gulingkan korban menuju Anda sambil berbaring miring. Gunakan lutut untuk menyangga tubuh korban saat
pada penggulingnya agar tidak terguling. Langkah ketiga yaitu posisi akhir recovery. Pastikan kepala atau pipi korban dialasi punggung tangannya. Periksa posisi tangan korban yang lain menggeletak bebas dengan telapak menghadap ke atas. Tungkai kanan tetap dipertahankan dalam posisi tersebut 90 derajat pada sendi lutut. Monitor nadi, tanda-tanda sirkulasi, dan pernafasan setiap beberapa menit. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu danger atau bahaya. Perhatikan lingkungan sekitar. Hati-hati terhadap bahaya seperti arus listrik, kemungkinan ledakan, pekerjaan atau konstruksi atau gas beracun. Pastikan tempat tersebut aman untuk melakukan pertolongan pertama. Respon IMS, tentukan status kesadaran, panggil, tepuk, atau guncang korban perlahan. Cari tanda tidak bernafas atau bernafas gasping. Bila tidak ada respon, panggil ambulans, pasang IAE. Yang ketiga yaitu circulation atau sirkulasi. Periksa nadi setiap 10 detik. Bila tidak ada nadi, mulailah RJP. Tentukan landmark untuk kompresi dada, posisi tubuh dan tangan yang tepat. Tekan kedalaman 5 cm dengan relaksasi sempurna dari tekanan yang diberikan setelah tiap kompresi dengan kecepatan 100 kali per menit. Yang selanjutnya itu sirkulasi RJP. Lakukan 30 kompresi dada, bukan jalan napas A, beri 2 tiupan napas atau 30:2. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi nadi dan tanda-tanda sirkulasi korban tiap 5 siklus RJP 30:2. Kesimpulan, bantuan hidup dasar atau basic life support disingkat BLS adalah suatu tindakan penanganan yang dilakukan dengan sesegera mungkin dan bertujuan untuk menghentikan proses yang menunjukkan kematian. Langkah BLS yaitu memeriksa respon pasien termasuk ada atau tidaknya nafas secara visual. Melakukan panggilan darurat, circulation, kompresi dada, dilakukan sebanyak 1 siklus, 30 kompresi, sekitar 18 detik, airway, head tilt, lift, breathing, memberikan ventilasi sebanyak 2 kali, kompresi jantung, ditambah nafas buatan atau 30:2. Fibrilasi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan RJP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.